Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pandu Prayogo tentunya dalam pelajaran PKLH. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita, yaitu bab 5 potensi ekonomi Kota Balikpapan episode kedua. Nah, di episode kedua ini yang kita bahas yaitu adalah masalah ekonomi yang ada di Kota Balikpapan. Nah, masalah ekonomi ini sangat penting ya anak-anak ya. Karena di Kota Balikpapan ini juga terdapat banyak sekali masalah ekonomi yang terjadi. Nah, masalah ekonominya apa saja? Yaitu kita simak di sini ya. Sebelum kita masuk ke masalah ekonomi, kita akan bahas dulu sedikit ya. Jumlah penduduk Kota Balikpapan pada September tahun 2020 menurut sensus penduduk tahun 2020 adalah sebanyak 688.318 jiwa. Nah, sekitar 70,43% penduduk masih berada di usia produktif. Usia produktif itu artinya apa? Usia produktif itu artinya adalah usia yang masih layak bekerja ya. Nah, luas wilayah Kota Balikpapan sendiri yaitu adalah 508,39 km persegi. Dan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Balikpapan Tengah ya. Nah, penduduk Kota Balikpapan yang beragam tersebar di kawasan sentral industri dan wilayah yang berpotensi ekonomi terkait sumber daya alam. Meningkatnya jumlah penduduk akibat kelahiran dan urbanisasi dapat mengakibatkan munculnya masalah ekonomi. Nah, urbanisasi ini adalah perpindahan dari desa ke kota ya. Nah, jadi banyaknya kelahiran dan juga urbanisasi ini dapat mengakibatkan munculnya masalah ekonomi. Nah, masalah ekonominya apa saja? Nah, ini kita simak di sini. Masalah tersebut antara lain yaitu pengangguran yang pertama. Yang kedua adalah kemiskinan. Yang ketiga adalah inflasi. Yang keempat adalah menurunnya pendapatan daerah dari sektor berbasis sumber daya tidak terbarukan. Nah, pengangguran, kemiskinan, dan inflasi tidak dapat dihindari karena terbatasnya lapangan kerja yang tersedia, serta tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang dimiliki oleh untuk memperoleh pekerjaan. Nah, ini anak-anak ya. Jadi anak-anak, pengangguran ada disebabkan oleh banyaknya penduduk dan keterbatasannya lapangan pekerjaan anak-anak. Jadi semakin banyak penduduk, semakin sedikit lapangan pekerjaan. Jadi kita harus bersaing dalam mendapatkan pekerjaan itu. Contohnya, sekarang ini banyak sekali orang tua atau bapak ibu yang tidak mendapatkan pekerjaannya atau diberhentikan, di PHK dari pekerjaannya dikarenakan COVID-19 ya anak-anak ya. Nah, maka dari itu banyak juga pengangguran ya, pengangguran. Nah, akibat dari banyaknya pengangguran ini maka akan timbul yaitu kemiskinan anak-anak. Karena apa? Karena kalau sudah kita menjadi pengangguran, kita tidak punya penghasilan. Nah, kalau kita tidak punya penghasilan, kita tidak bisa makan. Akhirnya kita menjadi timbullah kemiskinan ya. Nah, juga selain itu, selain keterbatasan dalam lapangan pekerjaan, yaitu keterampilan kita yang kurang anak-anak, dan juga tingkat pendidikan kita. Banyak sekali yang malas sekolah sehingga keterampilannya menjadi kurang. Nah, maka dari itu kalian harus rajin-rajin bersekolah ya. Karena kalau tidak bersekolah, nanti kalian akan susah dalam mencari pekerjaan. Apabila malas-malas bersekolah, kalian akan susah dalam mencari pekerjaan. Karena apa anak-anak? Bersaing dalam mendapatkan pekerjaan. Sekarang saja kalian masih SD sudah sulit dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. Apalagi nanti kalian setelah kalian beranjak dewasa ya, maka akan lebih sulit lagi dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, untuk itu kalian harus banyak-banyak bersekolah ya, bersekolah dan meningkatkan keterampilan kalian. Jangan sampai kalian malas untuk bersekolah dan malas untuk belajar. Maka kalian sendiri yang akan rugi nantinya ya. Memang sekarang kalian
menikmati, bisa minta sama orang tua, bisa kalau ada apa-apa tinggal minta. Tetapi nanti kalian akan kesulitan saat kalian sudah dewasa ya, saat kalian masuk ke usia bekerja. Nah, di usia bekerja itu kalau kalian keterampilannya kurang atau pendidikannya pun kurang, kalian tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan ya. Oke, selanjutnya. Nah, maka dari itu Kota Balikpapan itu mencari cara bagaimana sih caranya mengatasi masalah ekonomi ya. Masalah ekonomi yang terjadi di Kota Balikpapan. Nah, di sini dia. Potensi ekonomi di Kota Balikpapan tidak hanya berpusat pada eksploitasi sumber daya alam, kelautan, perairan, pertanian, industri besar, dan pariwisata. Banyak tenaga kerja usia produktif yang tidak terserap pada sektor-sektor ekonomi tersebut. Nah, ini anak-anak ya. Jadi walaupun sudah banyak potensi ekonomi yang sudah dikeluarkan, yang sudah dikelola oleh Kota Balikpapan, namun masih juga belum cukup untuk menutupi masalah ekonomi yang terjadi. Karena apa? Karena kebanyakan penduduknya ya. Nah, maka dari itu pemerintah Kota Balikpapan bersama Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi memberikan peluang bagi pelaku usaha. Nah, jadi apabila kalian tidak bisa bekerja, pemerintah Kota Balikpapan memfasilitasi ya, atau membantu dalam memberikan pelatihan atau pemasaran produk usaha ya. Nah, jadi kalian akan dibantu oleh Dinas Kota Balikpapan untuk membuka usaha sendiri. Nah, ini bisa menjadi terobosan untuk mengurangi masalah ekonomi yang ada di Kota Balikpapan ya. Dengan membuka usaha sendiri, maka kalian bisa mendapatkan penghasilan tidak dari bekerja, namun dari penghasilan dari usaha kalian tersebut ya. Nah, ini anak-anak contoh dari usaha sendiri yang ada di Kota Balikpapan ya. Ada dua, yaitu adalah usaha kecil menengah, dibagi menjadi dua jenis ya anak-anak ya, yaitu usaha kecil menengah UKM dan juga usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Nah, kita jelaskan di sini. Usaha kecil menengah atau UKM adalah jenis bisnis yang berperan penting meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, UKM mempunyai kontribusi besar dalam perekonomian. Jenis usaha ini dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar ya. Nah, ini anak-anak contohnya, misalnya kalau kalian buka warung di rumah itu sudah termasuk UKM anak-anak ya. Buka swalayan atau buka tos serba tapi milik kalian sendiri, itu sama dengan UKM, sudah kalian membuka usaha sendiri. Namanya usahanya usaha kecil menengah ya. Nah, terus ada lagi UMKM. Ini lebih kecil lagi ya. UMKM itu adalah bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga atau badan usaha ukuran kecil ya. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batas omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset serta jumlah karyawan. Nah, jadi UMKM ini mikro ya, yang lebih kecil daripada UKM. Jadi karyawannya itu sedikit, misalnya ya bisa kalian sendiri atau 2 orang atau 3 orang ya. Misalnya kalian membuat kerajinan kerupuk, misalnya menjual kerupuk. Nah, kalian yang goreng, bahan bakunya dari kalian sendiri, kalian buat, terus kaliannya juga yang jual sendiri. Nah, itu namanya UMKM ya anak-anak. Nah, itu juga bisa meningkatkan perekonomian kalian ketika kalian susah untuk mencari pekerjaan ya. Buka aja UMKM ya, buka usaha sendiri, modal sendiri ya. Tetapi ini banyak resikonya juga, ada resikonya anak-anak ya. Resikonya ya bisa kita rugi kadang-kadang ya. Kalau tidak bagus kita bisa rugi, modalnya harus dari kita sendiri. Nah, namun banyak bank yang sudah memfasilitasi untuk usaha ya, yaitu bisa menggunakan kredit usaha rakyat ya. Nah, itu banyak sekali bank-bank yang membuka pinjaman dana seperti itu ya, untuk membantu dalam memodali UMKM ya.
Nah, contohnya apa sih yang ada di Kota Balikpapan ini? Contoh sedikit ya, Mbak. Sebenarnya sih banyak contoh UMKM dan UKM yang ada di Kota Balikpapan. Yang pertama yaitu adalah kerajinan batik khas Kota Balikpapan ya. Ini banyak terdapat di Pasar Impres ya, Pasar Impres. Kalau kalian ke sana pasti banyak ya yang menjual kerajinan batik khas Kota Balikpapan. Ini adalah UKM juga bisa, UMKM juga bisa anak-anak ya. Terus ada kerajinan batu mulia. Nah, ini UMKM ini anak-anak. Karena ini pasti banyak juga apa namanya yang buka usaha yaitu berjualan batu batu akik ya, batu mulia. Nah, ini biasanya itu orangnya batunya cari sendiri, anak-anak dia motong sendiri batunya, terus cuman beli anunya aja yang cincinnya ini aja dia ya. Dia modal sendiri ya. Nah, kuliner banyak juga di Kota Balikpapan, banyak yang buka kafe, banyak yang buka restoran ya, banyak yang buka catering ya. Terus frozen food. Nah, ada juga yang jual-jual makanan yang beku-beku, contohnya sosis, banyak yang jual nugget ya, seperti itu. Ini biasanya di rumah-rumah ya, rumahan. Ada juga yang bisa bikin sendiri. Sosisnya dia bikin sendiri, nuggetnya dia bikin sendiri terus dijual ya. Ada juga yang seperti itu. Oleh-oleh khas Kota Balikpapan, ada juga yang membuat oleh-oleh khas Kota Balikpapan terus dijual ya. Terus ada juga pengemasan produk makanan juga ada ya. Nah, ini contoh salah satu sedikit contoh, sebenarnya sih banyak. Namun karena keterbatasan waktu jadi kita bahasnya sedikit saja. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.